Perayaan Hari Kartini selalu diperingati setiap 21 April. Hari nasional itu didedikasikan sebagai hari peringatan tokoh pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini Djoyo Adiningrat. Kartini memiliki pandangan bahwa pendidikan bagi perempuan adalah kunci penting bagi emansipasi manusia. Ia meninggal pada usia 25 tahun, namun pemikiran Kartini menjadi inspirasi pergerakan di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, perempuan banyak mengambil peran penting dalam penanganan pandemi. Perempuan berperan hampir di setiap stakeholder, mulai dari perawat, dokter, relawan vaksinator, relawan kesehatan, hingga menjadi penyintas COVID-19. Selain perannya yang bersinggungan langsung dengan pandemi COVID-19, perempuan di masa pandemi juga dituntut menjadi ibu yang bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Di mana saat ini, anak-anak lebih banyak berada di dalam rumah untuk kegiatan belajar mengajar secara online. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini perempuan banyak mengambil peran penting dalam penanganan pandemi. Tidak hanya itu, perempuan juga dituntut untuk membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Terlebih lagi saat ini anak-anak butuh perhatian lebih karena harus menjalani proses belajar mengajar dari rumah. Memperingati Hari Kartini hari ini, kita akan membahas peranan perempuan di masa pandemi dengan sejumlah narasumber yang telah hadir secara daring. Pertama, pelopor terapi plasma konvalesen Dr. Teresia Monika Raharjo dan independen producer and program manager Indonesia Dance Festival Ratri Anindya Jati. Selamat siang Dr. Monika dan juga Mbak Ratri. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat Hari Kartini. Selamat siang Mbak Ratri, ketemu lagi kita di sini. Terima kasih banyak. Iya, saya selamat selalu Hari Kartini saya bagi selalu seluruh gugup kalau wanita ada Indonesia. di tengah-tengah atau ada di antara Kartini tangguh ini. Oke, Dr. Monika sama Mbak Ratri ini sama-sama masih menunjukkan eksistensi lah, katakanlah seperti itu di tengah pandemi saat ini. Meskipun dalam dalam bidang yang berbeda, katakanlah seperti itu. Kita akan membreakdownnya nanti masing-masing dari Mbak Ratri dan juga Dr. Monika. Tapi saya ingin tahu dulu, di mata Dr. Monika dan juga Mbak Ratri, sosok Kartini itu sebesar apa mempengaruhi pekerjaan dan juga profesi Mbak Ratri dan juga Dr. Monika, dan juga yang harus diresapi lah oleh generasi muda khususnya pada saat ini. Mungkin dari Mbak Ratri dulu, silakan Mbak Ratri. Ya, sosok Kartini itu kalau buat saya memang sosok yang menginspirasi, tapi juga selain Kartini ya mungkin ditranslasi ke masa kini dan sebetulnya buat aku banyak di sekitar kita Kartini-Kartini modern yang dari kegiatan, dari pekerjaan, dari amanahnya tuh memberi impact, memberi dampak positif ke perempuan-perempuan di sekitarnya gitu, no matter how small. Jadi orang-orang yang seperti itu sebetulnya banyak dan nggak perlu kita tuh mencari orang yang dampak leadershipnya itu nasional atau global, nggak perlu, karena every woman can be inspiring in their own environment gitu, mengerjakan sesedikit mungkin tapi berimpact ke 1-2 orang perempuan lebih muda di sekitarnya, itu sudah menjadi sosok Kartini buat aku. Oke, kalau apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Kartini dari pandangan Mbak Ratri, sekuat apa sampai akhirnya bisa merubah pandangan-pandangan tertentu terhadap perempuan pada khususnya? Oh ya tentunya sih beliau ya dari kan waktu zaman dulu di masa beliau hidup itu kan pendidikan bagi perempuan masih belum dilaksanakan, dan beliau adalah satu orang awal yang concern besar terhadap itu dan memberikan impact di mana perempuan bisa masuk sekolah, yaitu nggak tertandingi sih gitu ya. Itulah yang ya sehingga dia dijadikan Hari Nasional di Indonesia, itu tentunya impactnya besar sekali. Di masa itu dan di usia semuda itu tentu tidak mudah perjuangan untuk emansipasi ya. Oke, kalau Dr. Monika bagaimana?
Ya, bagi saya perjuangan Ibu Kartini itu menjadi sangat penting. Karena sampai sekarang perjuangan di bidang pendidikan itu relevan sepanjang masa. Baik masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Perjuangan dalam bidang pendidikan itu diawali oleh Ibu Kartini itu dengan berusaha mengusahakan bahwa setiap wanita itu mendapatkan pendidikan yang setara. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat istimewa dan luar biasa, apalagi pada saat itu beliau memang tidak mendapatkan kesempatan yang sama kan. Dan itu merupakan inspirasi bagi kita sebagai wanita Indonesia pada khususnya, dan wanita sebagai bagian dari wanita di dunia ini, bahwa emansipasi wanita dalam pengertian yang sebaiknya itu adalah wanita dan pria mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan aspek-aspek pekerjaan yang lainnya, tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Itulah buah hasil perjuangan Ibu Kartini dan juga pahlawan-pahlawan wanita lainnya yang tentunya juga memperjuangkan hal yang secara mendasar sama bagi kesetaraan wanita di Indonesia. Oke, kalau menurut Dr. Monica, ini kan sekarang bebannya bisa dikatakan bertambah karena adanya pandemi. Tidak ada pandemi aja kan konsentrasi harus terbagi begitu ya, bagaimana berdedikasi di profesi masing-masing, juga harus keluarga dan juga mungkin kerabat lainnya. Nah, sekarang ditambah lagi pandemi. Dr. Monica bagaimana merasakan perbedaan ketika tidak ada pandemi dan juga saat ini sedang pandemi COVID-19? Itulah keistimewaan seorang wanita, bisa multitasking. Oke. Ya, jadi perbedaannya adalah sebetulnya menurut saya pandemi ini kalau kita melihat dari sisi yang negatif, ya pasti semuanya akan menjadi lebih berat. Tetapi menurut saya bagi wanita-wanita Indonesia dalam keadaan pandemi ini justru bisa menunjukkan bahwa peran wanita itu sangat penting. Yang pertama untuk mendukung suaminya, yang kedua sebagai pengajar baik bagi anak-anaknya, pemberi contoh, perekat di dalam keluarga, memberikan suasana yang sangat luar biasa. Nah, peran wanita di sini ini semakin dimantapkan, semakin dimagnifikasi, semakin diperluas oleh adanya pandemi ini. Sehingga wanita tuh bisa ikut berperan dan bisa sedikit banyak itu mendapatkan kesempatan yang lebih terbuka daripada sebelumnya. Oke, kalau dari blessing in disguise. Oke, kalau Mbak Ratri gimana? Apa yang membedakan bertambah bebankah atau sebetulnya sama aja? Bagaimana Mbak Ratri menjalani aktivitas sehari-hari dengan beban yang menumpuk, tapi juga masih bisa beraktivitas seperti biasa begitu? Ya, saya sebenarnya tadi setuju menggaungkan yang Dr. Monica bilang gitu. Pandemi ini dari berbagai sisi memang ada beratnya dan dukanya, tapi juga banyak blessing in disguise-nya gitu. Nah, sebetulnya kalau aku dengar dari ya berita-berita atau mendengar pengalaman banyak orang di masa pandemi ini, memang kan kalau ada bencana ya, itu kaum perempuan dan anak-anak kan yang paling terkena dampak besar dibanding kaum laki-laki. Nah, dari cerita-cerita yang aku dengar saat pandemi ini, memang banyak perempuan yang apalagi yang bersuami, berkeluarga, punya anak. Jadi secara tidak sadar banyak yang tertimpa berbagai macam tanggung jawab yang tadinya mungkin lebih bisa dilaksanakan secara tandem dengan suaminya gitu. Karena kan masih ada bukan stigma sih, tapi perspektif bahwa urusan rumah adalah urusan perempuan atau istrinya gitu. Jadi mungkin secara tidak sadar peran antara suami dan istri itu menjadi ketimpang gitu. Lebih berat ke istri untuk ngurus anak, untuk ngurus rumah, padahal pekerjaan rumah tangga itu kan juga
nggak ada akhirnya gitu loh. Sedangkan perempuan-perempuan sekarang juga banyak yang sudah berkarir. Jadi tiba-tiba itu semua terbebani. Aku sering dengar teman-temanku yang menjalani kesulitan itu gitu. Lalu misalnya mendampingi anak sekolah online juga nggak semudah itu. Ternyata kan challenges-nya banyak sekali. Tapi di sisi lain juga aku lihat banyak teman-teman perempuan yang betul-betul memberdayakan diri gitu, mau dari mulai jualan arts and craft, jualan makanan, dan aku lihat itu awal-awal ya kita sama terlihat juga gitu saling supportnya, saling beli, saling sharing di sosial media, beli makanan ini itu gitu. Jadi banyak pergerakan sih Mas, dan itu ya. Oke, yang saya tangkap dari dokter Monica dan juga Mbak Ratri adalah supporting sistemnya cukup bagus ya, maksudnya kerjasama di internal keluarga ini. Tapi ada pengalaman tidak mungkin dokter Monica begitu, ada betul-betul dia perempuan dan tidak memiliki supporting system yang terlalu baik begitu. Bagaimana cara ininya? Cara dia tetap menjalani secara normal begitu. Iya. Tapi kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Dr. Monica dan juga Mbak Ratri, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.